Oke, kita lanjut ke soal pembahasan kemampuan kuantitatif. Ya, ini soal tryout UTBK di Genza Education. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk suatu bilangan dengan syarat setiap bilangan tidak ada angka yang sama, jadi angkanya harus beda ya. Banyak bilangan terdiri atas 4 angka dan merupakan bilangan ganjil lebih dari 3000. Nah, ini kan ada syarat bilangan ganjil, tapi nanti ini kita pikirin belakangan. Kita cari yang lebih dari 3000 aja. Ya, angka 4 angka. 4 angka tapi lebih dari 3000. Nah, kalau lebih dari 3000 kan bisa 3001, 3002 dan seterusnya ya. Berarti angka 3 masih boleh kita ambil sebagai angka pertama yang lebih dari 3000 karena 3000-an kan. Berarti angka pertama yang ini yang kita mau ambil adalah berarti 3 karena 3000-an, kemudian 4 karena 4000-an, 5000-an dan 6000-an. Jadi ada 4 angka yang mau kita ambil di angka pertama. Gitu ya, ada 4 angka. Nah, karena angkanya angka kedua, ketiga, dan keempat harus berbeda, nggak boleh sama. Jadi ke-6 angka ini ya salah satunya udah kepake di sini. Jadi kita hanya boleh milih 5 angka lagi. Gitu. Dan selanjutnya untuk di sini karena udah kepake juga di sini, sisa angkanya tinggal 4 angka lagi yang boleh kita pilih. Dan seterusnya tinggal 3 angka karena dipakai satu dan seterusnya. Nah, jadi ini kita kali jadi 20. 20 kali 12 dapat 240. Ini adalah angka 4 angka lebih dari 3000. Nah, pertanyaan adalah yang ditanya banyaknya cara untuk membentuk angka ganjil. Nah, dari 240 angka ini kan ada bilangan genap dan bilangan ganjil ya. Jadi kalau misalnya kita bagi 2, kita dapat bilangan ganjil dari 240 tersebut. Ya, jadi ada 120 cara gitu ya. Oke? Semoga ngerti. Oke, lanjut lagi. Terdapat garis Y sama dengan 2x plus 3 dan kurva parabola dengan fungsi fx sama dengan ax kuadrat min 6x min 9. Jika keduanya saling bersinggungan di salah satu titik, maka nilai A-nya berapa? Nah, karena dia bersinggungan berarti fungsi ini harus sama dengan fungsi ini ya. Fx itu kan Y ya. Berarti ax kuadrat min 6x min 9 harus sama dengan 2x ditambah dengan 3. Nah, ini harus kita gabung sini nih. Jadi ax kuadrat ya, 2x pindah ke kiri jadi min 2 ya. Nih, min 2 ketemu lagi min 6 jadi min 8x ya. Terus 3 plus 3 pindah ke kiri jadi min 3, min 9 min lagi 3 jadinya. Jadi min 12 sama dengan 0. Nah, dia bilang bersinggungan di salah satu titik. Kalau bersinggungan itu harus pakai diskriminan kalau kita mau cari salah satu variabelnya. Nah, kalau bersinggungan diskriminannya itu harus sama dengan 0. Diskriminan itu jangan lupa, dia itu adalah b kuadrat min 4ac rumusnya. Gitu. B-nya yang mana sih? Ini kan A, ini B, ini C. Ya, berarti B-nya min 8. Jadi min 8 kuadrat dikurang 4. A-nya ya tetap A ya, kebetulan variabelnya sama. Nah, C-nya itu min 12, berarti dikali dengan C-nya min 12 sama dengan 0. Ini kita operasikan jadi 64. Ini dikali semua jadi plus 48A sama dengan 0, sehingga 48A sama dengan 64 pindah ke kanan jadi min 64. A sama dengan min 64 dibagi 48. Nah, sama-sama kita bagi 16 jadi min 4 dibagi 16 jadi 3. Jadi min 4/3 nilai A-nya gitu ya. Oke, semoga ngerti. Selanjutnya dari 750 peserta ya, 450-nya adalah perempuan. Setengahnya perempuan dan seperempatnya dari laki-laki memiliki usia di bawah 30 tahun. Jika satu peserta secara acak dipilih untuk memenangkan hadiah, peluang terpilihnya peserta yang berusia kurang dari 30 tahun adalah berapa? Nah, berarti kita harus cari jumlah peserta yang kurang dari 30 tahun berapa. Gitu ya. Nah, dari sini kan berarti 450 setengahnya dari 450 itu kan perempuan yang berusia kurang dari 30 tahun. Ditambah lagi laki-laki
ya, seperempatnya dari laki-laki. Kalau perempuannya 450, berarti laki-lakinya 300 ya, karena 750 dikurang dengan perempuan 450, sisanya laki-laki 300. Nah, dikali dengan seperempatnya, itu kita dapat jumlah peserta kurang dari 30 tahun. Nah, ini kan kalau dibagi jadi 225 ya. Ditambah ini dibagi 4, 300 dapat 75, sehingga totalnya adalah 300. Nah, peluang ya kurang dari 30 tahun berapa? Kita udah dapat sampelnya 300. Nah, dari populasi totalnya itu 750 gitu ya. Ini kita coret. Ingat ya, kalau peluang itu selalu dibagi total populasinya ya. Nah, ini dibagi 15 dapat 2, dibagi 15 dapat 5. Jadi peluangnya 2/5 gitu ya. Oke. Selanjutnya diketahui fungsi fx ini 2 sama 3 nya botak kepotong. Saya tulis lagi ya. Fx sama dengan 2 min 3x. Tapi saya urutin ya. Yang x-nya itu di depan saya tulis ulang. Jadi min 3x plus 2. Yang di atas ini kan 2 min 3x. Saya urutin jadi x-nya ada di depan. Terus 6x min 5. Nah, jadi gini ya. Nah, kenapa saya urutkan? Ini kita bisa cari cara cepatnya ya, cari inverse pakai cara cepat dengan syarat si x-nya itu harus sejajar ya, yang atas dengan yang bawah. Nah, jadi cara cari inverse-nya, diagonal ini nggak berubah ya, diagonal ini nggak berubah, jadi tetap plus 2 sama 6x. Nah, yang berubah diagonal ini ya, min 5 tukeran sama ini koefisien yang di sini tukeran, pokoknya diagonal ini tukar tempat ganti tanda. Nah, min 5 tukar tempat jadi plus 5 karena tukar tempat terus ganti tanda. Tadinya negatif, dia berubah jadi positif. Nah, 3 juga pindah ya, 3 pindah, tadinya negatif jadi positif 3 gitu ya. Nah, ini jawabannya, jadi dapat D gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi fx dikurang 1 ya, adalah sebagai berikut. Ini fungsi gx sebagai berikut. Yang ditanya adalah fungsi komposisi FOG kalau misalnya x-nya diganti oleh 2. Nah, ini kan g-nya udah x. Nah, sekarang masalahnya f-nya itu belum jadi fungsi x. Ini masih di dalamnya masih x min 1. Nah, ini harus kita jadiin fx. Nah, supaya x min 1 itu jadi x, nah ini kita pindahin ke sini. Tapi kalau fungsi itu kalau dia pindah ruas jadi inverse. Ya, inverse itu dibalik, x min 1 pindah jadi x plus 1 ya, di inverse. Kalau positif dapat jadi negatif. Kalau negatif jadi positif. Gitu ya. Pokoknya seperti itu. Cuma ganti tanda aja. Ya, sama dengan masukin x kuadrat adalah fungsi x plus 1. X plus 1 kuadrat ditambah x itu diganti juga oleh x plus 1 karena dikomposisikan plus 1. Nah, ini nggak usah diselesaikan ya, karena kan kita mau nyari nilai FOG kalau dimasukin x-nya jadi 2. Nah, caranya kita nggak usah cari fungsi FOG-nya dulu. Nah, fungsi komposisi FOG itu kan artinya 2 masuk ke G dulu. Ya, kita masukin 2 dulu ke G. Kita masukin 2. 2 kali 2 min 3. Ini kan hasilnya 4. Dikurang 1 dapat dikurang 3 ya. 4 dikurang 3 dapat 1. Ini tadi udah dapat langsung jawabannya. Ya, dapat 1. Udah masuk ke G dapat 1. Ya, nah 1 dari G itu masukin ke F. Nah, berarti masukin ke F itu 1. Jadi 1 tambah 1 dikuadratkan, 1 tambah 1 tambah lagi 1. Gitu ya. Pokoknya yang X yang ada di sini diganti 1. 2 kuadrat jadi 4, ini tambah jadi 2, tambah 1 jadi 3. Jadi hasilnya adalah 7. Setelah dimasukin F-nya 1, hasilnya semuanya adalah 7. Jadi jawabannya FOG 2 adalah 7. Gitu ya, jadi kita nggak usah cari fungsi FOG-nya dulu. Oke, lanjut lagi.